Cincin ini diperolehnya secara gaib. Benda pusaka inilah yang menjadi sifat kandel pada dirinya. Entah berapa banyak butiran peluru yang menghempas tubuhnya saat dia berjuang di Timur-Timur, namun tak satupun yang bisa melukainya. Operasi Seroja sudah lama berlalu, tetapi berbagai kisah heroik tentang perjuangan anak bangsa masih melekat dalam ingatan Pak Dehar. Dia merupakan salah satu pejuang mantan anggota pasukan khusus dari TNI, yang dahulunya pernah ditugaskan di Timur Timur dan terlibat dalam operasi Seroja. Berikut ini merupakan kisah dari Pak Dehar selama ditugaskan di Timur Timur yang diceritakan kepada kami. Pak Dehar merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dia dilahirkan di kota Nganjuk, Jawa Timur. Sebagaimana umumnya anak lelaki, semenjak kecil Pak Dehar bercita-cita menjadi tentara, dan berkat doa seluruh keluarga, juga berkat ketekunannya dalam berusaha. Akhirnya apa yang menjadi cita-citanya itu tercapai juga. Seperti dikatakan, sebagaimana lazimnya orang Jawa, Pak Dehar sudah terbiasa untuk melakukan tirakat atau mesu diri agar apa yang dicita-citakannya terkabul. Dan setiap menghadapi persoalan hidup yang berat, salah satunya ketika dia akan bertugas ke medan pertempuran, maka dia akan selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Eyang Kakung sebelum berangkat. Maksudnya tak lain adalah untuk meminta doa sekaligus bekal spiritual. Cobalah kamu melakukan tirakat di makam Eyang Dipayuda. Beliau merupakan leluhurmu dan dimakamkan di Gunung Wilis. Jelas Eyang Kakung ketika hari itu mendengar permohonan izin anaknya yang akan berjuang ke Timur-Timur. Baiklah kalau begitu Romo, jawab Pak Dehar. Gunung Wilis terletak di daerah Nganjuk, Ponorogo. Dan sebagian lagi masuk wilayah Kediri. Tempat ini memang banyak menyimpan misteri dan keramat. Menurut cerita, pada zaman dahulu kala, Gunung Wilis sering dijadikan sebagai ajang pertapaan atau tempat penggemblengan ilmu kanuragan. Bahkan hal ini sudah dimulai sejak zaman Majapahit. Berbagai tempat di Gunung Wilis masih banyak yang mengandung kekuatan gaib. Sebutlah misalnya apa yang dikenal sebagai air terjun Sedudo, makam Ki Ageng Ngaliman, juga makam Ki Ageng Dipayuda, yang memang tidak banyak dikenal orang. Ki Ageng Dipayuda ini menurut sejarah merupakan salah seorang panglima perang dari kerajaan Mataram yang ditugaskan untuk menaklukkan wilayah bagian timur seperti Madiun, Pasuruan, dan Mojokerto. Setelah memperoleh kemenangan, sang panglima pilih tanding ini lalu mengundurkan diri dan bertapa di Gunung Wilis. Ini berlangsung sampai akhir hayatnya. Kabarnya Pak Dehar beserta Eyang Kakung merupakan keturunan dari Ki Ageng Dipayuda. Setelah mendengar wejangan dari Eyang Kakung untuk berziarah ke makam leluhurnya, Pak Dehar kemudian berangkat ke makam Ki Ageng Dipayuda di Gunung Wilis. Menjelang tengah malam, dalam puncak keheningan, terdengar suara auman harimau yang keras sekali. Aneh, di hadapan Pak Dehar telah muncul seekor harimau putih berukuran besar. Hewan gaib ini tampak mendekam dengan sorot mata tajam menatap Pak Dehar. Tubuhnya berwarna putih mulus, lain dengan harimau Jawa kebanyakan yang umumnya loreng. Sementara matanya tampak bersinar dan menyala di kegelapan malam. Pak Dehar memberanikan diri untuk menatap tajam ke arah harimau yang memandangi dirinya tersebut. Sesaat kemudian, Pak Dehar merasa pundaknya ditepuk seseorang. Keanehan kembali terjadi. Entah dari mana datangnya, di hadapannya telah berdiri seorang tua bertubuh tinggi besar. Orang tua tersebut berpakaian Jawa model Mataram, sementara jenggotnya yang telah memutih tampak memanjang sampai dada.
Demi melihat sosok gaib ini, si harimau putih yang semula mendekam di depan Padehar tiba-tiba bangkit untuk kemudian mengitari sosok tubuh yang ternyata adalah penjelmaan Ki Ageng Dipayuda, atau yang terkenal dengan julukan Mbah Singa Laksana. Setelah mengitari tubuh gaib Mbah Singa Laksana sebanyak 3 kali, si harimau kemudian duduk di sebelah Ki Ageng Dipayuda. Padehar menghaturkan sembah ketika dilihatnya sosok tubuh Ki Ageng Dipayuda muncul. Dialog gaib di antara mereka pun berlangsung dengan hikmat sampai beberapa saat lamanya. Bawalah cincin ini, kamu akan menjadi orang yang ora tedas, tepak paluni, pandai, kebal dari senjata apapun. Dan setiap kali ada bahaya yang mengancam jiwamu, kamu getruk, jejakkan kaki tanah sebanyak 3 kali dan panggil namaku. Ki Ageng Dipayuda kepada Padehar. Setelah berkata demikian, sosok gaib itu kemudian memberikan sebuah cincin yang berbata batu berwarna hitam. Padehar menerima cincin tersebut dan sesaat kemudian dia mencobanya, yang ternyata pas waktu dipakai di jari manisnya. Bersamaan dengan pemberian cincin tersebut, terdengar auman harimau gaib itu dengan suara sangat menyeramkan. Tak lama kemudian, kedua sosok gaib tersebut hilang seperti ditiup angin. Setelah menerima cincin yang kelak diketahui batunya berjenis badar besi tersebut, Padehar pulang dan menunjukkan cincin yang diperolehnya dari makam. Ki Ageng Dipayuda kepada Eyang Kakung diceritakan kepada Eyang Kakungnya apa yang menjadi wejangan dari gaib Ki Ageng Dipayuda. Mendengar penuturan dari Padehar, Eyang bergegas mengambil sebuah pedang berukuran besar. Semula Padehar tidak menduga apa yang akan dilakukan Eyang Kakungnya tersebut. Dia merasa sangat terkejut ketika Eyangnya menyuruhnya untuk menyodorkan lengannya tanpa bisa membantah Padehar mengikuti permintaan Eyang Kakung. Dan betapa terkejutnya dia ketika Eyang Kakung membacokkan pedang tersebut ke lengannya. Puh, puh. Terdengar suara bacokan bertubi-tubi. Aneh sekali, Padehar merasa takjub ketika pedang yang tajam tersebut sama sekali tidak mampu melukai kulitnya. Yang tampak hanya goresan-goresan memerah seperti bilur. Seolah tak puas melakukan pengetesan, selanjutnya pedang yang tajam tersebut diarahkan Eyang Kakung ke leher putranya. Padehar cuma memekik lirih ketika pedang tersebut mengenai lehernya. Dia pun bertambah heran ketika pedang tersebut juga tak mampu melukai lehernya. Aku juga ingin tahu apakah kamu mampu menahan tembakan peluru, ujar Eyang Kakung, seolah tak kunjung merasa puas dan yakin. Tak tanggung-tanggung, dia pun kemudian menyuruh Padehar mengambil senapan angin yang ada di gudang. Kemudian cincin tersebut dikalungkannya ke leher ayam. Setelah senapan dikokang 3 kali, terdengar letusan senapan mengarah ke tubuh ayam yang malang tersebut. Ayam tersebut cuma berkoak sesaat, tapi tubuhnya tetap bergerak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal peluru tersebut dengan jelas tepat mengenai anggota tubuhnya pas di bagian kepala. Pasti ini pusaka badar besi milik Eyang Dipayuda dahulu. Kau beruntung, Har, sebab diberi kepercayaan untuk merawatnya. Badar besi? Maksudnya apa, Mo? Tanya Padehar dengan heran. Konon, dahulu beliau mempunyai pusaka berwujud cincin badar besi dan sebilas keris pusaka yang berdapur naga siluman. Keris tersebut dahulu aku yang memperolehnya dan sampai sekarang masih ada. Dan badar besi ini ternyata kamu yang berjodoh, Har, yang Kakung menjelaskannya. Lalu, apa benar kegunaan dari cincin tersebut untuk kekebalan? Tanya Padehar. Salah satunya memang untuk tersebut. Pusaka tersebut merupakan salah satu senjata yang dipakai berperang leluhurmu, terutama ketika beliau memimpin
tentara Mataram menaklukkan Berangwetan. Eyang Kakung menceritakan riwayat pusaka tersebut. Dinamainya Badar Besi sebab yang memakainya seolah-olah bisa menyerap kekuatan inti besi, sehingga segala senjata yang menyentuh tubuhnya tidak akan mampu menembus pakaian Badar Besi ini. Kemudian Padehar menceritakan juga bahwa dirinya bertemu dengan harimau putih dan dia tirakat di makam Ki Ageng di Payuda. Eyang Kakung tampak bangga mendengar penuturan Padehar. Di samping kedua pusakanya, Eyang di Payuda juga mempunyai harimau siluman. Karena itu dia juga digelari Mbah Singa Laksana. Demikian penjelasan dari Eyang Kakung. Harimau tersebut juga sudah mendapatkan izin untuk ikut menjagamu. Padehar merasa lelaku yang digelar di makam leluhurnya tidaklah sia-sia. Dengan adanya sifat kandel yang dimilikinya, dia merasa mantap untuk bertugas di Timur Timur. Sebelum kemudian Padehar sudah berada di Timur Timur, diceritakan suatu saat dia terus berpatroli di daerah konflik, persisnya di suatu tempat yang merupakan daerah yang sangat rawan karena wilayahnya sebagian besar dikuasai Fretilin. Waktu itu Padehar bersama komandan dan rekan yang lain. Mereka menaiki sebuah truk. Di tengah perjalanan, tanpa diduga, mobil yang melewati jalan terkena ranjau. Belum sempat Padehar dan teman-temannya meloncat turun dari mobil tersebut, terdengar suara tembakan bertubi-tubi ke arah mereka. Satu demi satu rekan Padehar berguguran. Mereka yang masih hidup kemudian berloncatan keluar dan segera mencari tempat persembunyian. Peluru yang berdesing tiada henti berkali-kali mengenai tubuh Padehar, namun tak satu pun yang bisa melukainya. Dia tetap berdiri kokoh walaupun diterjang peluru berkali-kali. Topi baja yang dipakai Padehar sudah berlubang kena tembakan, demikian pula bajunya yang hampir hancur terkena berondongan peluru. Tapi anehnya tubuh itu masih segar bugar tanpa ada segores pun luka yang mendera. Kepungan pasukan musuh tersebut berlangsung hampir 1 jam lamanya, sampai akhirnya datang patroli bantuan dari pasukan TNI lainnya. Karena itulah gerombolan yang mengepung tersebut mengundurkan diri kembali ke dalam hutan. Dari satu regu patroli ini yang tersisa hanya 5 orang, termasuk Padehar sendiri yang selamat dalam serangan tersebut. Berkali-kali dia mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikannya. Padehar juga mengisahkan juga kisah lainnya. Di suatu hari dan di lain kesempatan, Padehar dan pasukannya harus berpatroli di daerah hutan yang dikuasai oleh gerombolan Fretilin. Dari informan diberitakan ada beberapa kelompok pasukan lawan yang diduga bersembunyi di kawasan hutan tersebut. Pasukan Padehar mempunyai tugas untuk menumpas kelompok musuh yang ada. Penyerbuan terjadi setelah dilakukan pemantauan. Setelah jejak pemberontak ditemukan, terjadi baku hantam yang sengit di antara kedua pasukan tersebut. Tembakan dibalas tembakan, ledakan dibalas ledakan. Pasukan Padehar tak menduga musuh ternyata memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan perlawanan. Akibat yang terjadi, beberapa temannya menjadi korban tembakan senjata lawan yang sempat membokong mereka dari belakang. Rupanya pihak musuh melakukan jebakan sebab rencana operasi sepertinya telah bocor. Sengaja mereka membiarkan pasukan Padehar menyerbu, sementara mereka sendiri karena sudah mengenal medan pertempuran, memutar dari belakang, kemudian menyergap pasukan Padehar. Melihat anggota pasukannya bertumbangan, komandan pasukan memutuskan untuk mengundurkan diri. Mendengar aba-aba, mereka segera bergerak ke arah depan untuk mengundurkan diri, sebab pihak musuh yang menyerbu dari belakang sulit untuk diterjang dan dihancurkan. Sehingga jalan satu-satunya untuk mengundurkan diri adalah terus maju ke depan. Untuk selanjutnya memutar jalan menembus hutan, atau menunggu bantuan tiba. Pasukan tersebut terus masuk ke dalam hutan.
sambil sesekali melepaskan tembakan ke arah belakang sampai akhirnya mereka sampai di bukit kecil yang membuat pertahanan di sana. Pihak musuh ternyata membiarkan pasukan Padehar bertahan di bukit. Mereka tidak maju untuk melakukan penyerangan, tapi rupanya mereka melakukan strategi pengepungan sambil berkali-kali melepaskan tembakan. Sudah 6 jam pasukan Padehar bertahan di bukit itu, namun celakanya upaya mereka untuk menembus kepungan selalu gagal. Gawatnya lagi, bala bantuan yang diharapkan belum segera tiba. Melihat keadaan yang gawat tersebut, Padehar ingat akan pesan dari Eyang Kakungnya. Dia pun segera berkonsentrasi, kemudian menjejakkan kaki kanannya 3 kali ke bumi. Apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian terdengar raungan harimau keras sekali di tengah bukit tersebut. Pasukan yang sudah kelelahan pun terperanjat mendengar suara harimau yang seakan sedang marah itu. Mereka merasa heran dan bertanya-tanya, adakah hewan tersebut di Pulau Tumor ini? Tak satu pun yang bisa menjawabnya. Padehar yang mampu melihat wujud harimau gaib milik Eyang Dipayuda, sementara rekan-rekannya yang tidak mampu melihatnya, mereka hanya mendengar suara auman saja. Dalam pandangan Padehar, dilihatnya harimau Eyang Dipayuda itu sudah berdiri di hadapannya. Bahkan selanjutnya harimau tersebut berjalan ke depan dan berkali-kali hewan gaib ini menoleh ke belakang untuk melihat Padehar apakah sudah mengikuti langkahnya atau belum. Tak ada keraguan dan rasa takut sedikit pun. Bergegas Padehar mengikuti langkah sang harimau. Diberinya isyarat dengan tangan ke anggota lainnya untuk mengikuti Padehar. Rekan Padehar yang lain sudah mengetahui kelebihan spiritual yang dimiliki kawan yang satu ini. Mereka pun bergegas mengikuti langkah Padehar. Setelah turun naik menembus bukit, sungguh merupakan keajaiban, tiba-tiba pasukan Padehar sudah sampai di perbatasan wilayah yang dikuasai TNI. Tak berapa lama kemudian mereka sudah sampai kembali di depan markas TNI. Serentak mereka berangkulan sebagai tanda syukur, sebab mereka telah lepas dari bahaya yang mengancam jiwa dan raga. Sejak kejadian ini, Padehar menjadi buah bibir di kalangan pasukan, terutama yang satu markas dengannya, tapi yang bersangkutan cuma tersenyum sambil merendahkan diri. Beberapa tahun kemudian, setelah bertugas di Timur Timur, Padehar pensiun dari angkatan bersenjata. Selanjutnya dia hidup sebagai petani di bawah Gunung Darah Nganjuk, dan beliau bertani bawang waktu itu. Ini terus berlangsung sampai masa tuanya. Demikianlah kisah tentang benda pusaka yang bernama cincin badar besi. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semuanya dan bisa diambil hikmah pelajarannya. Sampai jumpa kembali di video dan cerita selanjutnya.